Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekolah Cyber bersama saya Aulia Nugraha Putra. Di sini saya akan membagikan terkait tutorial konfigurasi PPOE ya. Jadi ini salah satu cara untuk meremot model seperti model kayak IndiHome gitu ya. Nah, jadi PPOE ini biasa digunakan oleh RT RW-net supaya dalam pembagian bandwidth, mengkonfigurasi, terus memisahkan traffic itu biar lebih gampang, dan itu juga supaya kita bisa melihat atau monitoring terkait klien-klien kita gitu ya, dengan user password yang mungkin bisa berbeda-beda atau sama gitu ya, dengan menggunakan satu jalur gitu ya misalkan. Nah, di sini gunanya PPOE itu gampang banget ya. Oke, jadi di sini kalian bisa buka sekolahcyberaulia.blogspot.com ya. Nah, nih. Wah, keren ya. Kalian bisa buka sekolahcyber.blogspot.com. Ini fitur Windows 11 keren banget tuh ya. Jadi kontrolnya diklik 2 kali dia bisa highlight seperti ini. Ya, keren banget. Oke, lanjut ya. Jadi di sini kita bakal menggunakan PPOE ya, point to point protocol over Ethernet ya. Jadi di sini sering digunakan oleh ISP. Nah, nanti kita bakal menggunakan access point-nya ya untuk menghubungkan perangkat lainnya. Nah, di access point-nya itu kita akan masukkan fitur yaitu PPOE-nya gitu ya. Nah, broadband PPOE adalah metode koneksi internet yang menggabungkan keunggulan broadband kecepatan tinggi, koneksi tetap dan stabil dengan protokol PPOE, point to point protocol over Ethernet ya. Demikian kita pengguna mendapatkan koneksi internet dengan autentifikasi berbasis username dan password yang diberikan oleh penyedia layanan internet. Protokol ini umumnya digunakan dalam layanan DSL dan fiber optik. Nah, biasa RT RW-net kan pakai fiber optik ya. Nah, biasanya dia di fiber optiknya gitu ya kan langsung pakai yang namanya XPON, EPON atau GPON gitu ya. Di access point-nya itu metodenya pakai PPOE. Jadi pendistribusian bandwidth-nya itu lebih mudah untuk memonitoringnya. Nah, di sini memungkinkan kita manajemen bandwidth, keamanan, dan kontrol koneksi yang lebih baik ya. Nah, semuanya bisa kalian lihat konfigurasi menggunakan terminalnya di sini juga ya. Nah, di sini saya mau langsung bagikan konfigurasinya ya. Ini kita close semua dulu. Ini juga di close dulu. Di close dulu. Oke. Nah, di sini mikrotiknya kita akan jadikan sebagai router ya. Kita reset dulu. Reset configuration. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita masuk lagi ke sini. Kita identifikasi dulu ya. Ini adalah router. Misalkan di sini router server. Oh, sekolah cyber ya. Sekolah cyber. Pertama kita akan mengonline-kan dari routernya dulu ya. Kita pakai VLAN di sini. Nah,
Nah, nyalakan dulu wireless, kita wireless security profile. Nah, jadi security profile ini untuk memasukkan password WiFi-nya gitu ya. Nah, ini kita centang, ini kita masukkan di sini. Coba masih ingat nggak saya ini? Oh, kurang ya. Kita ganti di sini password. Oke, sekarang kita ke WiFi interface, kita klik 2 kali. Kita jadikan stay. Jadi tadi ada berapa something. Nah, di sini kita pakai WiFi yang kita bedakan sendiri, server Cyber Asia, security profile-nya password ya. Nah, nanti saat kalian connect ya, kan biasa kalian menggunakan HP buat simple internetnya, menggunakan hotspot ya, itu ada keterangan connect to S, artinya si mikrotik atau si routernya sudah terhubung ke hotspotnya atau ke wifi-nya gitu ya. Nah, itu tinggal kita cek lagi di DHCP client, kita tambahkan IP-nya ya, dia request IP address. Nah, ini kita udah dapat. Ini tes lagi di sini. Minta password ya. Biasa kalau versi-versi terbaru ya applet ya, minta password. Nah, itu tinggal bikin aja ya. Nah, ini kita tes ping. Udah bisa belum dia? Oke, udah terhubung ya. Jadi kalau kita menggunakan DHCP client, biasa dia dari DNS-nya juga udah langsung ya. Nah, sekarang kita lanjut ke PPOE-nya. Nah, ini si router sudah terhubung ya, internet via WiFi gitu ya, menggunakan interface WLAN 1. Nah, sekarang kita bakal cek lagi ya, sekolahcyber.blogspot.com, sekolahcyberaulia.blogspot.com. Nah, ini topologinya ya. Jadi dari ISP nanti keluar lagi ke Ether 2 menggunakan PPOE. Nah, kita bikin dulu berarti IP address-nya ya. IP address untuk Ether 2 ya. 192.168.1. Aduh, 192.168.1. Subnetnya kita kasih yang simple 24 aja ya. Udah di apply, di oke. Nah, di sini kita pakai DHCP server aja. Nah, ini untuk Ether 2-nya. Nanti kita akan menggunakan untuk poolnya ya. Nah, ini kita bikin IP-nya itu 192.168.1.1, yang mana nanti akan kita gunakan untuk fungsi dari PPOE-nya ya. Nah, ini kita bikin IP pool juga di sini. Nah, ini pool, kita kasih strip PPPoE untuk IP-nya, range-nya dari 10 sampai 100 ya. Nah, ini seperti ini. Sudah di apply, di oke ya. Oke, ini jadi range yang digunakan gitu ya. Nah, habis itu kita masuk ke PPOE. Nah, di sini itu ada beberapa menu atau pilihan ya.
PPOE. Nah, yang harus kita buat di sini ada profil dulu. Modelnya sama kayak buat hotspot lah ya. Nah, di sini kita tuh remote address-nya PPOE ya. Local address-nya juga PPOE ya. Nah, di sini kita kasih nama profilnya profil rumah. Gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan beberapa protokol. Ini ada limit ya. Upload dan download gitu ya. Download dan upload. Di sini kita masukin misalkan 5 MB. 5 MB. Dan 5 kecilan ya. 20. Nah, apply lalu oke. Jadi kita udah punya satu profil ya. Nah, ini secretnya atau yang nanti untuk user dan password atau untuk login PPOE-nya. Ininya kita ganti ya, servisnya PPOE. Di sini saya pakai sekolah cyber. Passwordnya saya samain sekolah cyber. Profilnya kita ganti ke profil rumah yang mana dia menggunakan speed yaitu 20 Mbps ya. Nah, oke. Kita PPOE server. Nah, PPOE server ini interface-nya ada di mana gitu nanti PPOE. Karena kita menggunakan Ether 2 sesuai topologi yang ada di sini ya. Tuh ya, Ether 2, makanya kita langsung pilih di Ether 2 ya. Nah, untuk default profilnya biarkan saja. Oke. Nah, ini masih merah karena belum ada yang terhubung. Kita lanjut ke firewall, pilih NAT ya. Di sini kita out interface-nya WLAN 1 ya. Jadi nanti fungsi NAT kan network address transaction gitu ya. Translation. Jadi nanti akan membungkus IP-IP privat ke IP publiknya supaya bisa berinternet ya. Nah, ini kalau udah di oke aja. Oke, sekarang kita setting di access point-nya. Oke, ini udah habis di reset. Kita connect dulu ke TP-Link ya. Nah, TP-Link ini loginnya biasanya passwordnya ada di balik atau di bawahnya dari si access point-nya gitu ya. Ini 64 69 80 83. Oke. Oke, ini kita sudah masuk. Ini passwordnya kita buat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung next saja. Dan jangan lupa hubungkan kabel dari Ether 2 yang ada di router ke WAN yang ada di access point. Nah, kalau sudah, kita masuk ke quick setup ya. Kita pilihnya yang wireless router.
Di sini ada PPPoE ya. Nah, ini kita pilihnya yang ini ya. Kita klik next. Tadi username-nya sekolah cyber, passwordnya ini juga. Nah, kalau udah kita klik next aja. Nah, ini nama wifi-nya, misalkan wifi test. Passwordnya itu 2345678. Kalau udah klik next. Nah, ini udah. Kalau udah klik save. Nah, nanti dia bakal memverifikasi terkait terhubung ke server PPO ini atau ke routernya gitu ya. Dia loading dulu, dia lagi membuat. Nah, nanti harusnya di mikrotiknya gitu ya, itu ada active connection gitu. Oke, kita cek dulu. Nah, ini ada wifi test, kita konekin dulu 123456678. Nah, ini wifi test. IP address titik satu. Di config ini. Oke, udah bisa. Kita login, ngecek. Oke, one-nya PPOE ya, dapat ya, dia di IP address 1.98 IP-nya ya. Karena tadi kan kita ada range-nya dari 10 ya, dari 10 sampai 100. Nah, sekarang kita cek dari screen winbox-nya di sini ke PPP active connection. Nah, ini ya. Dia sudah aktif di sini. Tuh. Dashping. Nah, 198 ya. Jadi DHCP ya, dia IP-nya 1.98. Nah, jadi kita bisa ngeremote juga ya dari IP ini gitu ya. Oke, mungkin sampai situ dulu ya terkait konfigurasi PPOE. Kita ngeremote-nya lebih gampang, terus melimitnya juga lebih gampang. Di sini tuh langsung aktif upload downloadnya gitu ya. Misalkan pelanggan rumah satu itu membayar 200.000 misalkan, dia kecepatannya 5 MB. Nah, itu bisa kita gunakan sistem PPOE ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton dan mengikuti. Jangan lupa dipraktikkan ya supaya kalian lebih bisa lagi
Saya akhiri dari Sekolah Cyber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.